Panglima TNI Laksamana Yudo Margono angkat bicara soal pengobatan alternatif Ida Dayak yang sempat diadakan di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong Depok. Menurut Panglima TNI, itu merupakan bagian dari bakti sosial TNI kepada masyarakat. Sejumlah anggota TNI mengawal dan mengamankan Ida Dayak karena antusiasme warga yang tinggi untuk mendapatkan pengobatan alternatif dirinya. Panglima TNI membenarkan jika kedatangan Ida Dayak ke Makostrad Depok di Jawa Barat kemarin atau 2 hari lalu ini merupakan undangan Kostrad dalam kegiatan bakti sosial. Panglima TNI tidak mempermasalahkan hal itu selama masih digunakan untuk penyembuhan. Saudara, kemunculan sosok bernama Ida Dayak yang diklaim mampu mengobati sejumlah penyakit viral di media sosial. Ribuan warga bahkan berbondong-bondong datang untuk berobat pada Ida. Bagaimana kemudian pakar kesehatan melihat fenomena ini? Kita akan bahas dengan narasumber Dr. Diki Budiman, selaku peneliti keamanan kesehatan global atau Global Health Security. Selamat pagi, dokter. Waktu Indonesia, salam sehat selalu. Selamat siang, Valen dan pemirsa waktu Australia. Ya, terima kasih dok sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Dok, sebelum kita lebih jauh ngobrol soal fenomena praktek penyembuhan tradisional ala Ida Dayak yang ramai kemarin diserbu warga gitu ya di Depok, Jawa Barat, terkait dengan pengobatan alternatif Ida Dayak ini, bagaimana dunia kedokteran melihatnya? Ya, walaupun saya salah satu pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, tapi jawaban saya ini bukan mewakili IDI ya. Karena begini, tentu sebagai saintis ya, sebagai ilmuwan, saya melihat ini dua aspek. Satu, otokritik ya bagi dunia kedokteran ya. Karena ini berarti ada masalah juga ya di layanan kesehatan. Ini bicara dunia kedokteran bukan hanya IDI, tapi juga tentu dalam ini Kementerian Kesehatan ya yang bertanggung jawab. Kedua, ini juga adalah fenomena yang lazim ada dan sudah bahkan mengakar mungkin budaya di Indonesia yang tentunya ini harus digali ya. Ini potensi ini kalau memang betul ada dan memang bermanfaat, kenapa tidak ya? Karena sebenarnya di Kementerian Kesehatan ada namanya unit namanya pengobatan tradisional ya. Apakah ini masuk ke situ? Nah, sejauh apa? Nah, ini yang harus dilihat, dikaji ya. Karena apapun kita harus berprinsip ya bahwa apapun yang diberikan pada pelayanan publik ini jangan sampai merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, ini tentu ada kaidah-kaidah. Nah, di sisi lain otokritiknya adalah berarti ada satu harapan ya, ekspektasi dari masyarakat dalam kaitan pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi. Entah itu harganya, entah itu jenis layanannya, entah itu kepuasan dalam mendapatkan layanan. Kepuasan ini antara lain juga misalnya kesembuhannya dalam artian misalnya ya katakanlah di sini tangan bengkok jadi agak lurus. Nah hal-hal seperti ini yang tentunya kita harus berpikirnya harus jernih gitu ya. Tidak juga langsung menjudge wah ini kok aneh ya, enggak juga gitu. Karena ya bisa saja ini memang ada manfaat gitu. Nah, saya lebih mendorongnya ya sebagai ilmuwan dan juga seorang dokter ya. Karena saya juga dulu pernah berdinas di daerah ya yang juga ada seperti ini ya, dan biasanya puskesmas, saya kepala puskesmas ini yang kita bina ya, bahkan kita punya namanya paraji ya, dukun beranak lah katakanlah. Mereka menggunakan cara-cara tradisional, tapi ketika kita intervensi dibantu supaya itu menjamin standar yang aman, nah karena akhirnya saling membantu gitu, saling bisa membantu layanan kesehatan kita yang memang kita harus akui terbatas ini gitu. Jadi saya kira ini fenomena yang sebetulnya lazim, tidak usah kaget, dan di banyak negara berkembang juga seperti itu. Hanya ini sekali lagi mencirikan ada masalah sebetulnya dalam sistem layanan kesehatan kita, Valen. Nah, masalah itu apa dok? Apa kemudian yang menjadi faktor mungkin ya, mengapa kemudian banyak orang untuk memilih berobat secara tradisional dan katakanlah menghindari begitu ya pengobatan medis secara modern? Nah, apakah karena biaya yang mahal atau ada hal lainnya? Ya, tentu multifaktor. Salah satunya kalau ya kita lihat di sini, ya pasti faktor biaya menjadi salah satu yang utama ya, keterjangkauan ya. Selain tentu di situ juga ya ini kepuasan ya, kepuasan dari sisi
Ya mungkin Bu Ida atau Mbak Ida ini melayaninya dengan nama lebih dalam bahasa atau gaya yang memang sesuai dengan masyarakat, itu juga hal yang juga harus jadi kritik untuk layanan kesehatan. Kemudian juga bicara bahwa keterjangkauan ini bukan hanya masalah biaya, tapi juga apakah di daerah mereka ini ada misalnya kalau bicara tulang ada nggak dokter ortopedinya, bedah ortopedinya, ada nggak rumah sakitnya, gitu, ada nggak akses terhadap layanan itu. Nah ini yang menjadi hal yang salah satunya mendasar ini. Dan terakhir tentu bicara literasi kesehatan, karena bagi orang yang secara cukup ya dalam hal pemahaman kesehatan, mungkin akan lebih kecil kemungkinan untuk melakukan atau akses seperti ini ya. Dan terakhir ya ini juga dipengaruhi oleh budaya. Artinya kalau di keluarganya memang sudah tradisinya ya berobat ke yang tradisional, apalagi nenek kakek orang tuanya, ya tentu ini akan jadi dasar yang kuat juga ya. Apalagi kalau beberapa dari para yang melakukan pengobatan ini punya riwayat buruk dengan layanan kesehatan. Mungkin ada misalnya malpraktis dan lain sebagainya. Ini juga banyak hal yang sebetulnya menurut saya harus diambil hikmahnya untuk introspeksi untuk pemerintah. Oke. Dokter, tapi kalau secara prosedural ini di layar Kompasif ini terlihat bagaimana pengobatan ala Ida Dayak gitu ya. Ya memang ada ritual tarian, kemudian mengucapkan mantra yang diyakini itu sebagai doa, dan ada adegan tarik tangan yang katakanlah Ida Dayak ini bisa menyembuhkan tangan dari pasien yang sebelumnya bengkok gitu ya, bisa jadi lurus gitu. Kalau saya lihat visual ini secara utuh itu sebenarnya saya juga ngeri gitu. Tapi apakah ini secara prosedurnya ini sudah tepat gitu dengan pengobatan tradisional yang selama ini ada? Ya, ini kan sesuatu yang tidak bisa tentu disamakan dengan pengobatan modern ya. Dan saya sendiri ya sekali lagi karena pernah di dinas di lapangan di daerah, pernah melihat itu ya. Ada yang betul ya, walaupun dia juga sulit saya mencerna secara logika ya. Ada yang bahkan membahayakan gitu. Bukannya sembuh malah sebaliknya. Nah hal seperti inilah yang harus dijamin oleh pemerintah gitu, bahwa karena sulitnya hal-hal seperti ini kan disaintifikasi ya, perlu proses ya. Sebelum saya menjudge, ini kayaknya salahnya. Ini yang harus dipastikan oleh pemerintah bahwa apa yang dilakukan ini ya bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dijamin tidak membahayakan dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau dijelaskan secara kesehatan ya saya sulit untuk membenarkan itu ya. Karena sebagai dokter ya saya nggak bisa membenarkan itu ya. Tapi kan ini bicara pengobatan tradisional yang tentu cara pandang pendekatannya juga tidak bisa selalu harus sama secara. Ya, dokter, ini sebenarnya kan memang teknik pengobatan tradisional itu kan memang sah-sah saja berdampingan dengan teknik pengobatan modern gitu ya. Tapi ada catatan bahwa memang dalam prakteknya ini harus dipantau dan dievaluasi dengan baik oleh Kementerian Kesehatan. Tentu untuk melihat efektivitas pengobatannya. Nah, selama ini seperti apa, dokter? Ini juga mungkin menjadi catatan juga untuk Kementerian Kesehatan. Ya, saya melihat bahwa ini hal yang belum digali ya, dibina dengan memadai oleh pemerintah, karena ya banyak di masyarakat kita ya praktek-praktek seperti ini yang belum katakanlah tersertifikasi ya, atau termonitor dengan baik untuk memastikan itu. Dan ini ada plus minusnya atau bahayanya adalah ini bisa membahayakan kan, bisa memperburuk situasi atau bisa fatal Bang. Yang plusnya kalau itu potensinya baik ya kita jadi gagal mengambil itu gitu, memanfaat itu. Katakanlah tradisional itu ada jamu dan sebagainya. Itu kan dalam kedokteran barat sendiri pun mereka mengakui ada yang bisa dikombinasikan. Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu jadi PR ya. Mumpung ini jadi isu ya pemerintah harus mengambil aksi dalam artian ya ini dikaji secara sains atau saintifikasi.
Baik, memang ini peran Kementerian Kesehatan ini besar ya, selain apakah sudah terdaftar atau belum pengobatan tradisional ini, tapi bagaimana itu tadi kepentingan pengawasan dan evaluasi agar efektivitas dari pengobatan tradisional yang memang tidak ada salahnya begitu ya, ini tidak menimbulkan masalah baru bagi pasien yang datang untuk berobat. Terima kasih Dr. Diki Budiman, selaku peneliti keamanan kesehatan global, sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat selalu dokter, sampai ketemu lain waktu. Selamat puasa, assalamualaikum.